Halo semuanya, jumpa kembali bersama gua. Pada video kali ini gua akan menceritakan sebuah film tentang seorang pria dan wanita tak saling kenal yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seorang wanita bernama Sofia yang tampak baru saja tiba di kantornya. Di balik penampilannya yang terlihat sederhana, ternyata ia adalah sosok penting yang membangun sekaligus memimpin sebuah perusahaan fashion yang besar. Sebagai seorang CEO, Sofia memimpin cukup bijak. Ia tidak membatasi ide hanya dari orang-orang tertentu. Baginya, pemikiran cemerlang bisa datang dari siapa saja, bahkan dari karyawan yang paling jarang diperhatikan. Berpindah ke tempat lain, ada seorang pria bernama Max yang sedang bekerja sebagai chef di restoran. Ia adalah chef berbakat yang dikagumi di kota tersebut. Salah satu keahlian Max yang paling menonjol adalah menciptakan hidangan panggang berbahan bekicot yang punya cita rasa yang khas. Namun sayangnya setiap hasil masakannya justru sering diambil alih oleh salah satu seniornya di sana dan diperkenalkan kepada pelanggan seolah-olah itu adalah karyanya coy. Di sisi lain, Sofia terlihat tengah melakukan panggilan dengan mantan pacarnya, Mario. Walaupun hubungan mereka telah berakhir, keduanya masih terikat dalam urusan bisnis. Mario ternyata merupakan salah satu pemegang saham besar di perusahaan tersebut. Dalam percakapannya itu, Mario mengungkapkan rencananya untuk menjual seluruh sahamnya kepada perusahaan lain. Mendengar hal tersebut, Sofia langsung merasa terancam. Ia tahu jika saham itu benar-benar berpindah tangan, maka kendalinya atas perusahaan bisa hilang. Ia mencoba menahan keputusan Mario, namun pria itu tetap bersikeras. Menurutnya, perusahaan tersebut belum menunjukkan perkembangan keuntungan yang cukup meyakinkan, sehingga ia memilih untuk cabut dari sana coy. Keesokan harinya, Sofia langsung mengadakan rapat dengan karyawannya, Linda, salah satu orang kepercayaan Sofia, menjelaskan kondisi terbaru. And Evelyn don't share our concerns and our company is at stake here. I don't think a video call is... Hingga akhirnya keputusan akhir Sofia akan berangkat ke Fiji untuk menindaklanjuti perusahaannya itu. Ia meminta Linda agar penerbangan tercepat segera disiapkan. Sementara itu, Max sedang berada di pasar untuk membeli bahan masakan. Saat itu ia bertemu dengan temannya, Julian. Dalam perbincangan mereka, Julian menceritakan tentang seorang investor teknologi yang tertarik berinvestasi di dunia kuliner. Setelah mendengar kemampuan Max, investor tersebut ingin mendanai Max agar bisa membuka restoran sendiri. Kesempatan itu tentu tidak datang dua kali. Julian pun mengajak Max untuk bertemu langsung dengan investor tersebut yang kebetulan sedang berada di Fiji. Walaupun sempat merasa ragu, Max akhirnya setuju guys. Okay, great! Wheels up in 2 hours. Namun setibanya di bandara, Max mulai merasa ada yang janggal saat Julian memintanya mengenakan sebuah jas. Tak lama kemudian, Julian mengungkapkan bahwa mereka akan berangkat menggunakan jet pribadi. Nah, masalahnya penerbangan tersebut tidak memiliki awak kabin. Karena itu, Max diminta untuk membantu sebagai pramugara sementara. Ya mau gak mau ya, Max nurut saja. Tujuan mereka adalah Fiji. Dan tanpa ia sadari, orang yang menyewa jet pribadi tersebut adalah Sofia. Who is that? She does look difficult. Max, come on. Well, doesn't matter. Let's just go green. Sepanjang penerbangan, Max berusaha menjalankan tugasnya meskipun itu bukan keahliannya. Namun situasi berubah drastis saat pesawat mulai mendekati tujuan. Tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi berguncang. Kepanikan pun terjadi. Sofia yang ketakutan langsung meminta Max melakukan prosedur keselamatan. Dalam kondisi terdesak, Max akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya hanyalah seorang koki. Cuaca yang semakin buruk membuat Julian tidak punya pilihan lain melakukan pendaratan darurat di tengah laut. We're just gonna breathe. We're gonna breathe.
Hingga tak diduga keesokan harinya pun tiba. Mereka semua selamat coy. Sofia tersadar dan mendapati dirinya sudah berada di sebuah pulau bersama Max, Julian, dan seorang kopilot bernama Lance. Masalahnya tidak ada yang benar-benar tahu di mana mereka berada. Bahkan Julian pun tidak bisa memastikan lokasi mereka. Lance juga baru mengetahui bahwa Max bukan bagian dari kru pesawat. Meski begitu, Julian mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa bantuan pasti akan datang. Namun, Lance justru mengungkapkan kenyataan pahit. Mereka kemungkinan berada di pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Sementara pesawat mereka sudah tenggelam dan alat komunikasi tidak lagi berfungsi. Artinya, peluang untuk ditemukan sangatlah kecil. Ya, walaupun begitu, Julian tetap berusaha berpikir positif. Ia yakin mereka masih bisa bertahan hidup di sini. Di tengah situasi tersebut, Sofia membuka koper berisi koleksi pakaiannya. Melihat itu, Max sempat mengira Sofia hanyalah penjual pakaian biasa. Namun, Sofia langsung menegaskan bahwa ia adalah pemilik perusahaan fashion besar yang saat ini sedang berada di ujung krisis. Kind of cloudy and I don't usually sunburn. Tak lama kemudian, Julian dan Lance kembali membawa kabar. Mereka menemukan pulau lain di sebelah barat dan berencana menuju ke sana dengan perahu kecil untuk mencari bantuan. Karena perahu tidak cukup menampung 4 orang, Max dan Sofia diminta tetap tinggal di sini. Already in survival mode. People pay a lot of money to spend time in a remote island like you might even have fun. Setelah mereka pergi, Max mulai berusaha mencari cara agar keberadaan mereka bisa terlihat. Sementara itu, Sofia meminta Max untuk membuat tempat berteduh karena hari mulai gelap. Beruntung, Max membawa pisau dapur yang bisa digunakan untuk memotong bambu sebagai bahan bangunan. Karena tidak ada tali, Sofia terpaksa merobek salah satu pakaiannya sendiri untuk dijadikan pengikat. Where did you learn how to do all this? Thank you. Setelah tempat berlindung selesai, mereka menyalakan api untuk menghangatkan diri masing-masing. Kemudian Sofia yang penasaran pada Max, ia bertanya, bagaimana perjalanan Max hingga menjadi seorang koki. Max pun mengatakan bahwa ia pernah mencoba membuka restoran sendiri. Namun karena manajemen yang buruk, usahanya berakhir dengan kegagalan. Antoine is kind of taking credit for everything that I do, which is not. Was that in the space off of Hollander Street? Sementara itu di tengah laut, Julian dan Lance masih terombang-ambing di atas perahu kecil. Hingga saat malam tiba, hujan mulai turun, yang membuat perjalanan mereka semakin berat dan berbahaya. Sementara itu, Max dan Sofia hanya bisa berlindung di gubuk seadanya yang mereka bangun. Keesokan paginya, Sofia terbangun lebih dulu. Tanpa sadar, ia memperhatikan Max yang masih tertidur. Hingga Max terbangun. Diam-diam, Sofia mulai mengagumi cara Max menghadapi keadaan. Tenang, tidak panik, dan tetap berusaha berpikir positif. Di tengah kondisi tanpa makanan dan air yang memadai, sikap seperti Max terasa sangat berarti ya. Sedangkan di sisi lain, Julian dan Lance akhirnya berhasil mencapai daratan dan bertemu dengan penduduk setempat. Namun berbeda dengan mereka, kondisi Max dan Sofia justru semakin sulit. Persediaan yang sempat mereka kumpulkan habis tersapu ombak. Menyadari keadaan semakin kritis, Max mengajak Sofia masuk ke hutan untuk mencari sumber air. Perjalanan itu tidak mudah. Selain harus menghadapi medan yang asing, mereka juga harus berhadapan dengan berbagai bahaya, termasuk hewan liar. Sementara itu, di Amerika, Linda mengumpulkan para petinggi perusahaan dalam sebuah rapat darurat termasuk Mario. Setelah mendengar kabar bahwa Sofia hilang, Mario akhirnya memutuskan untuk menunda penjualan sahamnya. Let's just get everyone back safe and sound, okay?
Linda pun segera berangkat ke Fiji untuk memastikan proses pencarian dilakukan secara maksimal. Dan di waktu yang bersamaan pula, Julian dan Lance ikut bergabung dalam tim pencarian dengan menggunakan helikopter. Namun karena tidak adanya petunjuk lokasi yang jelas, usaha mereka belum membuahkan hasil cuy. Kembali ke pulau, Max dan Sofia mencoba bertahan hidup dengan cara seadanya. Mereka berusaha menangkap ikan menggunakan alat sederhana. Make up with our fish. For us. Malam harinya, ikan itu dimasak seadanya oleh Max menjadi hidangan panggang sederhana. Walaupun porsinya sedikit, setidaknya cukuplah untuk mengisi tenaga mereka yang sudah terkuras habis. The second best option. Can't even imagine how incredible your restaurant will be. Hingga di keesokan paginya, Linda yang sudah tiba langsung menemui Julian untuk menanyakan perkembangan pencarian Max dan Sofia. Sementara itu di pulau, Max dan Sofia mencoba mengalihkan pikiran dengan bermain, sekedar untuk mengusir rasa cemas yang terus menghantui mereka. Love these. That's fair. Really? Yeah. And what can I say? I guess luck was just on my side today. Tak lama kemudian, Max kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari tanaman liar yang bisa dijadikan tambahan makanan. Namun di sana ia tidak sengaja melihat tengkorak manusia. Penemuan itu menjadi tanda mengerikan bahwa mereka bukan yang pertama terdampar di pulau tersebut, dan mungkin tidak semua orang berhasil keluar hidup-hidup. Di sisi lain, Sofia mulai terbuka tentang masa lalunya. Ia menceritakan hubungannya dengan Mario yang akhirnya putus. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga hubungan profesional. You know, it's constant meetings and emails. And I started designing clothing because Kemudian setelah itu mereka memutuskan untuk menjelajahi pulau lebih jauh. Dan mereka sampailah di sebuah bukit dengan pemandangan yang indah. Namun dari kejauhan mereka melihat sebuah asap, tanda adanya kehidupan lain. Dengan harapan besar mereka langsung menuju sumber asap tersebut. Namun setibanya di sana, suasana terasa aneh. Barang-barang yang mereka temukan justru menimbulkan kecurigaan. Apalagi saat Max menemukan tas berisi uang dalam jumlah besar. I see people. Hello. Tak lama kemudian, Sofia melihat 3 orang pria dari kejauhan. Awalnya itu terlihat seperti kabar baik ya. Namun setelah mengamati lebih dekat, Max langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera mengajak Sofia bersembunyi. Run. Everything's done. Wait, hey. Yang ternyata ketiga pria itu adalah kelompok bersenjata yang menjadikan pulau tersebut sebagai tempat persembunyian. We gotta find Johnny. Come out wherever you are. That's like a home base to... Setelah situasi sedikit aman, Max muncul dengan ide yang nekat. Mereka harus keluar dari pulau itu dengan mencuri kapal milik kelompok tersebut. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus coy. Kapal yang mereka incar justru pergi meninggalkan pulau itu. The boat's gone. What? Oh. Karena tidak punya pilihan lain ya, mereka memutuskan bermalam di area yang lebih aman jauh dari pantai. Malam itu mereka berada di atas bukit, menikmati langit yang dipenuhi bintang-bintang. Wow, I think... Oh, there. Yeah, shooting star. Malam itu Max mencoba memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Sofia. Dan tak disangka, Sofia merasakan hal yang sama. Di tengah situasi yang sulit, keduanya justru menemukan kenyamanan satu sama lain ya. Hingga di keesokan paginya, tak diduga kelompok itu kembali lagi ke pulau. Saat itu Max melihat kesempatan untuk melarikan diri. Okay. Ia langsung mengajak Sofia menuju ke kendaraan mereka. Sayangnya kapal tersebut tidak bisa digunakan. Mereka akhirnya memilih jet ski sebagai alternatif.
Dengan penuh resiko, mereka melaju meninggalkan pulau itu. Sementara kelompok tersebut mengejar mereka dari belakang. Di tengah pelarian itu, Sofia justru merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hidup. Ia baru menyadari selama ini dirinya terlalu sibuk bekerja dan melupakan dirinya sendiri. Ia pun berjanji jika berhasil selamat, ia ingin menjalani hidup dengan cara yang bebas. Oh my word! Look! There they are! Kemudian mereka kembali ke daratan. Mereka terus kabur dari kejaran para perompak. Beruntung dalam situasi yang darurat itu, tim pencari yang dipimpin oleh Linda dan Julian akhirnya menemukan mereka. Namun setelah semuanya jelas, terungkap fakta yang cukup mengejutkan. 3 pria yang mereka kira sebagai kelompok berbahaya ternyata hanyalah karyawan riset dari pulau itu yang sedang melakukan permainan bertema survival. Sebuah kesalahpahaman besar yang hampir saja berujung pada keputusan yang nekat. Ketiga pria itu ternyata mengejar Max dan Sofia bukan tanpa alasan. Mereka mengira keduanya adalah tamu yang masuk ke area terlarang milik resort, dan bahkan di sana juga terdapat lapangan golf, coy. Setelah melewati berbagai kejadian yang hampir mengancam nyawa mereka, hubungan Max dan Sofia pun berubah. Kedekatan yang awalnya terbentuk karena keadaan tak sengaja, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan itu tumbuh begitu saja tanpa direncanakan. Sesampainya di Fiji, Max bahkan mengajak Sofia untuk makan malam bersama. Pretty real to me now. Me too. Saat malam tiba, Julian memberi kabar pada Max bahwa investor yang sebelumnya dibicarakan ternyata masih berada di Fiji dan tertarik untuk bertemu. Bahkan pertemuan itu sudah dijadwalkan untuk keesokan harinya. Dan di saat yang sama, Sofia menerima telepon dari Mario. Ia menjelaskan bahwa rencana penjualan saham untuk sementara ditunda dan dewan direksi sudah diberitahu. Namun Sofia tahu keputusan itu belum sepenuhnya aman. Sewaktu-waktu bisa berubah. Karena itulah Sofia merasa harus segera bertemu seseorang yang penting yang saat ini berada di Tokyo. Di sisi lain, Sofia tetap berusaha menepati janjinya dengan Max untuk makan malam. Namun karena kesibukan dan situasi yang mendesak, ia terlambat. Max yang sudah menunggu cukup lama akhirnya memilih kembali ke kamarnya karena harus mempersiapkan diri untuk pertemuan penting dengan investor. Keesokan paginya, Sofia langsung berangkat ke Tokyo. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah surat untuk Max sebagai penjelasan. Namun isi surat itu justru membuat Max mulai meragukan apa yang ia rasakan. Ia takut hubungan mereka hanyalah terbentuk karena tekanan situasi saat terdampar. Ia khawatir ketika semuanya kembali normal, perasaan itu akan hilang begitu saja. Sorry, buddy. I wish I had some super smart. Sementara itu, Linda menceritakan sesuatu yang menarik saat tim penyelamat menemukan mereka di tengah pulau. Sofia terlihat tetap tenang meski dalam kondisi darurat. Dari situ, Sofia mendapat ide baru. Ia melihat potensi yang mengembangkan konsep produk yang terinspirasi dari pengalaman bertahan hidup tersebut. Tanpa ragu, Sofia langsung menghubungi Mario dan mengajukan rencana baru. Ia menawarkan kerjasama investasi di bidang kuliner, di mana ia akan terlibat langsung dalam pengembangannya. Sementara itu, Linda akan dipromosikan menjadi CEO untuk menangani perusahaan fashion. Di luar dugaan, Mario justru menyetujui rencana tersebut. Di sisi lain, Max akhirnya bertemu dengan investor. Ia mempresentasikan konsep restoran impiannya. Awalnya, ia ingin mengusung masakan Perancis dengan bahan lokal. Namun setelah mengingat semua pengalaman yang ia lalui di pulau, ia mengubah arah konsepnya. Kini ia ingin membangun restoran yang sepenuhnya mengangkat bahan dan cita rasa lokal Fiji. Sayangnya, konsep tersebut tidak berhasil menarik minat investor, coy. Meski begitu, cerita mereka tidak berhenti di sana. Max dan Sofia kembali dipertemukan.
hubungan mereka tidak berakhir begitu saja. Justru semakin kuat hingga akhirnya mereka benar-benar menjadi pasangan. Tidak hanya dalam hubungan pribadi, mereka juga mulai membangun sesuatu bersama. 1 tahun kemudian, restoran yang mereka dirikan berkembang pesat. Konsep yang awalnya diragukan justru menjadi daya tarik utama. Dan pada akhirnya film pun ditutup dengan happy ending, coy. Dan itulah alur cerita dari film Lost in Paradise. Menurut kalian gimana nih? Silahkan komen di bawah, coy. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.